guys, kalau dengar kata produk halal, pasti yang kepikiran pertama itu label halalnya kan? Padahal halal itu bukan cuma soal tempel logo di kemasan, melainkan yang jauh lebih penting itu proses dibalik saya. Nah, disinilah muncul yang namanya titik kritis halal. Singkatnya, titik kritis itu adalah bagian paling rawan dalam proses produksi yang dimana jika nggak diawasi, produknya bisa langsung auto nggak halal. Dan titik ini bisa muncul dari awal bahkan sebelum produknya dibuat. Nah, kita mulai dari yang paling sering kejadian, yaitu bahan baku. Bahan baku itu bukan cuma bahan utama, tapi juga bahan tambahan dan bahan penolong. Contohnya kayak enzim, gelatin, pewarna, pengemulsi, sampai perisa. Masalahnya, banyak dari bahan ini nggak kelihatan asalnya dari mana. Kalau ternyata bahannya dari sumber non-halal dan nggak ada verifikasi yang jelas, maka status halal produk bisa langsung gugur. Makanya, di dunia industri halal, semua bahan itu harus bisa ditelusuri. Ada sertifikat halalnya, ada dokumen pendukungnya. Nggak bisa cuma yang katanya aman. Terus, setelah bahannya beres, masuk ke proses produksi. Ini juga sering jadi titik kritis. Contohnya, alat produksi yang dipakai bersamaan antara produk halal dan non-halal. Kalau alatnya nggak dibersihkan sesuai standar, maka bisa terjadi kontaminasi silang. Bayangin aja ya, produknya halal, bahannya halal, tapi alatnya bekas produk non-halal dan nggak disucikan dengan benar. Fiksi status halalnya bisa bermasalah. Makanya penting banget yang namanya sanitasi, alur kerja, dan SOP. Alurnya harus jelas, alatnya bersih, dan prosesnya konsisten. Belum lagi bahan pendukung, kayak pelumas mesin atau bahan pembersih. Ini sering sekali disepelekan, padahal kalau bersentuhan langsung sama produk dan ternyata non-halal, itu juga bisa jadi masalah besar. Lanjut ke tahap yang sering dianggap sepele, yaitu kemasan. Yes, kemasan juga bisa jadi titik kritis, terutama kemasan yang kontak langsung sama makanan atau minuman. Kalau bahan kemasan nggak jelas kehalalannya, maka bisa berpengaruh ke produk di dalamnya. Makanya, produsen itu juga wajib ngecek bahan kemasan, bukan cuma fokus ke isi produknya saja. Nah, supaya semua titik rawan ini aman, perusahaan biasanya menerapkan yang namanya titik kritis halal, yang artinya setiap bagian rawan diidentifikasi, dinilai risikonya, lalu dikontrol dengan aturan yang jelas dan terdokumentasi. Dan yang gak kalah penting, kalau ada perubahan bahan atau proses, itu juga harus dicek ulang. Gak bisa asal ganti bahan tanpa evaluasi halal. Intinya kayak gini, produk halal itu bukan cuma hasil akhir, tapi perjalanan panjang dari hulu ke hilir, dari bahan, proses, alat, sampai kemasan, semuanya harus aman. Jadi, buat kita sebagai konsumen, ini yang bikin kita lebih aware. Dan buat pelaku usaha, ini jadi pengingat kalau menjaga halal itu soal konsistensi dan tanggung jawab. Karena halal itu bukan sekedar label, tapi soal kepercayaan. Saya Lilis Apriani dari kampus Institut Agama Islam Negeri Kendari.